Ya, puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang selalu setia melayani Tuhan. Anugerah Tuhan kita dipertemukan bersama-sama dan kita telah mengagungkan, memuliakan Dia. Saatnya kita memberi kesempatan untuk roh Allah berkarya lewat pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 52. Kitab Mazmur 52 ayatnya yang ke-10. Bunyi firman Tuhan seperti berikut. Tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Yang dikasih Tuhan, umat-umat yang diberkati, pada sore hari ini kita belajar dari sesuatu hal yang merupakan sikap pernyataan dari seorang pemazmur yang adalah Raja Daud, ya. Dan dia memberi satu gambaran kehidupan pertumbuhan iman kekristenan. Dia memberi satu penggambaran dengan pohon zaitun, ya. Pohon zaitun, latar belakangnya di dalam pasal ini sebelum saya lanjut, bahwa Daud ketika dia menyampaikan statement tentang ayat 10 ini, maka latar belakang dari apa yang dia sedang ungkapkan sebetulnya di sini latar belakangnya adalah Daud saat itu dikejar-kejar oleh Saul. Kalau kita memperhatikan mulai ayat yang pertama kita jumpai di sana, kemudian kisah yang menjelaskan tentang peristiwa tentang bagian di sini adalah kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 bahwa dia dikejar oleh Saul. Kemudian dia tiba di rumah dari seorang yang bernama Ahimelek, ya. Ahimelek ini muncul di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang kedua. Dia tiba di rumah Ahimelek yang menampung dia. Nah, dalam pelarian dari seorang Daud, maka ternyata orang-orang pengikut yang setia dari Saul, oleh karena sesuatu yang namanya punya belas kasihan dan hati yang dikatakanlah hati yang baik, maka mereka tidak mau mengikuti perintah dari Saul untuk apa? Membunuh Daud, membunuh pengikut-pengikut Daud. Akan tetapi ada seorang yang tampil, yang loyal kepada Saul, namanya Doeg. Ya, itu dia muncul di dalam ayat yang kedua pasal 52 ini. Orang ini tampil sementara yang sekian banyak tidak mau ikut perintah Saul. Kemudian yang seorang ini dia berani dan dia tampil sehingga membunuh 85 orang imam. Itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 8. Nah, dengan hal ini maka Daud merasa orang yang paling bersalah. Ya, dia merasa bersalah karena akibat dirinya orang lain mati, orang lain dibunuh. Ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan peristiwa ini, rasa bersalah dari Daud itu kita bisa temui di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 22. 1 Samuel 22 ayat 22. Nah, ini pun sering terjadi dalam hidup kita. Ya, karena kita merasa sesuatu hal, kita menganggap wah ini
gara-gara saya, wah ini kan akibat saya. Nah itu kadang-kadang membuat kita merasa tertuduh, kita merasa bersalah. Dari poin-poin yang melatar belakangi di sini, itu Daud menghadapi satu kehidupan yang tidak baik, menghadapi satu kehidupan yang tidak menyenangkan, tertekan, kecewa, ya dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya muncul ayat yang ke-10, dia berkata, aku seperti pohon zaitun di rumah Allah yang tetap menghijau. Ya, inilah suatu sikap kekristenan yang harus kita teladani. Pola hidup dari kekristenan Daud, kita pun harus jadikan ini sebagai bagian ya perjalanan iman kita mengiring akan Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat latar belakang yang pahit, latar belakang yang menyedihkan. Sekalipun konteks dari Daud itu bukan konteksnya kita, tetapi di setiap zaman kita punya masalah yang memang sangat berbeda, tetapi prinsipnya itu adalah yang harus kita hadapi. Ya, kita bersyukur kesaksian-kesaksian tadi sangat memberkati. Ya, bahkan Mimo akhiri dengan lagu firman Tuhan berkata, dia tetap beserta kita. Amin. Memang membuat semua aspek apapun ini menjadi sulit. Ya, akhirnya butut-bututnya masalah keuangan pun, udah kalau bukan Tuhan kita ya, kita semua siapapun tidak ada yang terkecuali. Jadi oleh kemurahan Tuhan kita masih ada saat ini. Saya waktu dapat informasi dia ini pingsan dari balai rumah sakit, baik dari Yasara, dari Vicky, dari Mama. Aduh, saya langsung begini, apa ini Tuhan? Tapi ketika kami datang berkunjung ini mah nggak sakit ini orang ini. Puji Tuhan ya. Tetapi memang sempat terlintas gambaran seperti apa gitu. Inilah hidup kita manusia. Daud mengalami satu keadaan yang benar-benar pahit. Tadi saya katakan segala sama berbeda, bentuk yang dihadapi pun berbeda, tapi menyadari semuanya itu bagian kehidupan yang harus dihadapi. Sikon yang seperti itu tidak membuat Daud down, tidak membuat Daud menyerah, Apa dikatakan di sini? Aku seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Dengan ayat pembacaan ini saya mau katakan dan saya mau ambil judul, katakanlah terserah kita mau ambil judul apa, tapi saya mau sampaikan judulnya adalah menjadi berguna bagi Allah. Pohon zaitun itu ada sekian poin di dalam kalau kita mempelajari dari pohon zaitun itu. Baik daunnya, baik rantingnya, baik batangnya, baik buahnya, itu adalah pohon yang sangat berguna, pohon yang sangat mahal, pohon yang sangat berharga. Ya, itu satu. Kemudian pohon ini ternyata rimbun, kemudian indah dilihat, kemudian menjadikan orang tempat berteduh. Ya, ibaratnya coba lihat sekarang. Kalau orang-orang mau kemana-mana kan cari tempat yang indah, berteduh dan seterusnya. Jadi pohon zaitun ini adalah dia tumbuhnya pelan, ya katanya pelan. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, itu bisa berabad-abad, bisa umur panjang. Nah, kekristenan kita seharusnya begitu sudah. Sekalipun kelihatannya ya ngerangkak gitu ya, gitu, tetapi pasti dan awet, gitu, awet. Apabila pohon zaitun ini ditebang, maka dia akan bertunas lebih banyak tunas lagi. Ya, ini keunggulan dari pohon zaitun. Kemudian yang kita lihat di sini makna
Apa yang Daud coba disampaikan adalah pohon ini yang tadi saya sudah katakan dengan segala poin-poinnya itu berarti merupakan sesuatu simbol di mana ada pesan di sana bahwa Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita seperti itu. Ya. Berguna, kelihatan indah, kemudian sekalipun mungkin susah payah kita mau bangkit berdiri, tetapi ketika kita berdiri, kemudian kita mulai bagaimana kemampuan kita mulai bergerak dan berjalan dan seterusnya, itu merupakan simbol yang kuat. Kenapa? Dia bisa bertahan hidup yang lama dan bisa memunculkan cabang-cabang yang lain. Itu dari pembelajaran tentang pohon zaitun. Artinya semua bagian dari pohon ini menjadi hal yang berguna. Menjadi hal yang berguna. Tadi saya sudah katakan judul kita, tema kita adalah menjadi berguna bagi Tuhan. Ya, jadi semua bagian dari pohon ini adalah menjadi berguna. Tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat. Bisa dibuatkan jadi minyak, daun-daun bisa diolah jadi minyak, batang-batangnya bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tadi perabot, ya, bisa menjadi tiang-tiang, sangat berguna dan sangat mahal. Terlebih buahnya itu begitu diolah bisa dipakai jadi minyak, kemudian yang lainnya khusus untuk buah itu bisa menjadi apa ya saudara? Kalau yang sekarang orang makan roti apa pakai selai, ya, roti tawar pakai selai. Nah itu buah dari pohon zaitun itu juga bisa dimakan dengan roti. Jadi betapa menjadi bergunanya yang namanya pohon zaitun. Sekalipun untuk capai kepada proses itu melewati namanya yang tidak enak. Karena kalau buah itu dijadikan minyak, daun itu digiling pakai batu. Kalau kita pelajari dari kamus Alkitab, ya, maka itu digiling, diolah, ya. Kemudian setelah itu masih diinjak-injak. Nah, ada berapa banyak kali kita supaya menjadi perabot, menjadi alat yang berguna, menjadi orang, menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Itu kita banyak kali hadapi hal yang sama yang seperti demikian. Siapa sih yang mau sakit? Gak ada yang mau kan? Tapi seizin Tuhan itu terjadi supaya kita ada dalam proses. Siapa sih mau hadapi kita, Pak? Siapa sih yang mau jadi kita ada di tengah pandemi saat ini? Gak ada yang mau kan? Tapi seizin Tuhan supaya iman kita semakin kuat bergantung sama Tuhan. Supaya kita semakin berdoa terus kepada Tuhan. Nah, jadi sikon apapun gambaran dari apa yang Daud sampaikan, dia concern supaya hidupnya bisa berguna bagi Tuhan. Dia katakan, aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Apa makna menghijau di sini? Tetap indah, ya, tetap kelihatannya menarik. Ya. Bukankah ini salah satu fungsi kita sebagai anak Tuhan? Di tengah situasi apapun, orang tetap melihat kita tetap indah. Kenapa? Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Ya. Jadi betapa luar biasanya kalau kita mempelajari dari bagian ungkapan dari seorang pemazmur Raja Daud. Saya mau katakan bahwa siapapun kita, ternyata ada tujuan Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi alat-alat yang berguna bagi Tuhan. Baik Sarah, baik Mimo, ya, baik Frankie, Esther, ya, Welmi, Vicky, kami hamba Tuhan. Tuhan punya maksud tujuan kita menjadi alat yang berguna. Apakah tidak ada tantangan? Daud hadapi persoalan yang berat yang mungkin kalau terjadi saat
itu untuk saya dan belum tentu kita sama David. Oleh sebab itu memang setiap keadaan, setiap waktu itu kasusnya berbeda. Tapi apapun bentuknya itu, Tuhan beserta dengan kita, menolong, memberi kemenangan. Nah, menjadi alat yang berguna artinya sikap bisa terjadi apapun, situasi bisa terjadi yang tidak menyenangkan hati kita mungkin. Tetapi satu yang harus kita lakukan, jadikan hidup kita ini, karena kita anak Tuhan, karena kita milik Tuhan, dimanapun kita berada, sadar atau tidak sadar, kita adalah alat yang berguna, yang adalah untuk Tuhan. Baik kita dalam kelompok sedang berjemaat bersama, orang lain, melihatnya kita, sifat kita indah, kelakuan kita indah, tingkah laku kita indah, ya, perbuatan kita indah, ya. Kan kita berani berkata, ya, yang di sekeliling kita seperti awan rupanya, awan sekian banyak menjadi saksi. Ibrani pasal 12 kalau tidak salah. Jadi orang memandang kita, orang melihat kita. Nah, kalau kita anak Tuhan kemudian kita tampil dengan kayak orang-orang penjahat, saudara, apa yang tidak orang melihat sama kita? Betul apa enggak, saudara? Kita mau tampil kayak orang pencuri, orang tidak ada sopan santun, tidak ada etika dan seterusnya, seperti orang penjahat. Di mana Tuhan mau lihat keindahan dalam hidup kita? Nah, ayat ini berkata, Daud tetap menghijau. Artinya situasi boleh sukar, tapi tidak menghambat pertumbuhannya dia. Amin. Kesulitan terjadi, tetapi tidak menghambat untuk dia layu. Hijau itu artinya terjadi pertumbuhan, indah dilihat, bukan daun yang akan layu, ya, bukan. Tapi dia menunjukkan dia bisa bertahan. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2. Ayatnya yang ke-20. Kitab 2 Timotius pasal 2. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan yang juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Coba aja dikasih Tuhan berbicara tentang rumah, berbicara tentang tempat, berbicara tentang mungkin orang yang suka menghias seperti di sini, saudara. Ya, katakanlah ini perabot lah, sekarang kita sudah tahu di kembang. Ya. Tetapi ternyata menurut Alkitab biasanya memang ini ada latar belakangnya. Ya, biasa dikaitkan dengan tradisi kalau dilihat dari sejarah. Ya, rumah-rumah itu ada alat-alat, ada perabot. Ya, ada patung-patung dan seterusnya, dan segala macam. Itu dari mana? Dari kayu kan, diukir dan seterusnya dibuat. Nah, ayat ini berkata ada yang dari perabotnya dari emas, ya, dari perak, dari kayu, dari tanah. Saya tidak mau bahas tentang yang mulia dan tidak mulia. Memang itu kita harus sadari bahwa tidak semua di dalam satu tempat itu nilainya sama, itu maksudnya. Tetapi prinsipnya itu adalah hal yang berguna, itu adalah perabot. Ya, jadi saya tidak melihat ini tentang mulia dan tidak mulia, tidak. Yang saya maksud di sini adalah penekanannya adalah apapun itu adalah perabot yang saling melengkapi. Amin, saudara. Ya. Orang kalau pakai sepatu, ada yang tidak biasa pakai sepatu kalau tanpa kaos kaki.
Sekalipun ada yang terpaksa pakai sepatu sekalipun tanpa kaos kaki. Tapi yang pakai sepatu nggak bisa nggak ada kaos kaki. Maksudnya kenapa? Bisa lecet kan? Betul. Nah itu kaos kaki ini emang orang perhatikan kaos kaki, nggak kan? Tapi itu bagian dari kebutuhan yang penting. Nggak kelihatan kan kaos kaki? Karena sudah disalut dengan sepatu, sudah disalut dengan celana dan seterusnya. Itu yang saya maksud. Nggak kelihatan mungkin, jadi seolah tidak mulia. Tetapi saya tidak bahas tentang itu. Intinya apapun, firman Tuhan berkata, perabot itu adalah bagian yang merupakan kelengkapan dan alat yang harus, ya saudara, menjadi perhatian. Kita jemaat kita semua yang ada sore hari ini, kita adalah perabotnya Tuhan. Amin. Menjadi alat yang berguna. Setiap kita bagian masing-masing, Tuhan tahu di mana untuk kita ya berkarya, tempat. Dan itu perabot itu, alat itu saudara, itu nggak boleh disia-siakan sebetulnya. Pindahkan satu waktu, tempatnya diganti, dipindahkan, dan seterusnya. Nah, kembali bahwa itu semua merupakan satu kesatuan untuk memperindah ruangan, saudara. Buat apa sih perabot itu dibeli? Kan untuk memperindah ruangan, memperindah tempat. Ya. Kita ada untuk mempercantik dunia yang sudah tidak cantik lagi, saudara. Kita ada sebagai alat Tuhan untuk apa? Menjadikan indah dunia yang tidak indah lagi. Saudara coba berbicara keindahan. Aduh, kalau kita mau pergian kita lihat ciptaan Tuhan yang indah, ya kan saudara? Betul kan? Ya gunung-gunung. Sekarang pandemi orang pelihara apa? Kembang. Lihat indah. Jadi keindahan ini sangat bernilai. Bonsai itu indah dilihat. Ya, berguna dalam semua hal. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Oleh dan sebab itu, kita memang diberi bakat, talenta yang berbeda-beda, tapi pastikan bahwa kita adalah perabotnya Tuhan. Kita menjadi alat yang berguna bagi Tuhan. Siapapun kita. Oleh sebab itu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah alat yang Tuhan pakai menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak berpanjangkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Daud menghadapi tantangan, pergumulan yang berat, tapi hal itu tidak merintangi, menghalangi dia untuk apa? Dia bersikap, dia katakan, aku seperti pohon zaitun. Berguna semua bagian dari pohon itu, baik daunnya, baik rantingnya, baik semua menjadi alat yang berguna. Orang membutuhkan yang ada di minyak, kemudian buahnya, semua jadi berguna. Ya, menjadi barang yang berharga. Ya, pohon zaitun itu kategorinya adalah pohon yang mahal, berharga, bernilai. Sekalipun ditebang, dia akan bertunas lagi. Artinya sekalipun ada pergumulan, tantangan, kita tetap eksis dan seterusnya. Ya. Untuk mendapatkan hasil minyak dan dari buah itu ternyata diproses. Banyak kali kita alami seperti itu. Tujuannya untuk apa? Menjadi berguna, indah dilihat, tetap menghijau. Ya. Menghijau ini simbol dari pertumbuhan, simbol dari kehidupan. Ya kalau sudah apa? Sudah daun, sudah layu, sudah kering apa? Mati kan? Ini berbeda. Tantangan permulaan bukan membuat iman kita mati, tapi tantangan dan permulaan membuat iman kita semakin hidup dan bertumbuh. Mari musik, kita nyanyi pujian, ku beri